Oke, selamat belajar. Ya, selamat pagi, jumpa dengan kami King Yes, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan jenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peluang ya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar. Kisaran nilai peluangnya, judul materi pokoknya hari ini. Nah, ini dari buku cetak Matematika Wajib Erlangga, penerbit Erlangga, kelas 12 semester 2. Pertemuan 4, bab 4, peluang kejadian majemuk. Adapun yang menjadi kompetensi dasar, 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Adapun yang menjadi materi pokoknya adalah 4.1.3 kisaran nilai peluang ya. Kisaran nilai peluang ini nilai 0 merupakan batas kecil dan nilai 1 merupakan batas terbesar. Hal ini berarti batas-batas nilai peluang kejadian A adalah dari 0 sampai 1. Atau bisa tuliskan 0 lebih kecil sama dengan peluang A lebih kecil sama dengan 1. Nilai PA peluang A sama dengan 0 disebut peluang kemustahilan atau peluang kejadian A mustahil terjadi. Lalu nilai PA sama dengan 1 jika peluang A-nya bernilai 1 itu disebut sebagai peluang kepastian atau peluang kejadian A pasti muncul. Ya, adapun yang menjadi catatan, N himpunan kosong adalah 0. Peluang A sama dengan rumusnya NA dibagi NS. Oke, kita berangkat dari A dulu ya, yaitu pengertian peluang 0 dan peluang 1. Dia kejadian sehari-hari yang mempunyai peluang 0, peluang kejadian kemustahilan atau PA sama dengan 0, antaranya adalah 1. Matahari terbit di barat, ini mustahil terjadi. 2. Garis yang saling berpotongan pasti sejajar, ini juga mustahil. Yang ketiga, kubus bersisi 7, ini juga mustahil karena pengertian dari kubus adalah semua sisinya sama besar, berbentuk persegi. Oke. Terus yang kedua, kejadian sehari-hari yang mempunyai peluang 1 atau peluang kejadian kepastian atau PA sama dengan 1 diantaranya adalah nomor 1, matahari terbit di timur, ini sudah kepastian. Yang kedua, setiap makhluk hidup pasti akan mati, iya. Yang ketiga, kubus memiliki 6 sisi, itulah yang dimaksud dengan peluang 0 atau kemustahilan dan peluang 1 atau kepastian. Soal 1. Ada sebuah kotak berisi lapan kuning. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak itu. Bagian A, berapa peluang terambil bola berwarna kuning? Bagian B, berapa peluang terambil bola berwarna hitam? Ya, kita jawab bersama-sama. Nah, bagian A, dalam kotak itu semua bola berwarna kuning. Maka peluang kuning atau ditulis pakai kuning sama dengan 1 disebut dengan peluang kepastian. Sudah pasti ketika suatu kotak di dalamnya berisi bola kuning terus mau diambil satu bola, pasti yang terambil adalah bola kuning. Ini disebut dengan peluang kepastian atau nilai peluangnya 1 atau pasti terjadi. Bagian B, tidak ada bola berwarna hitam pada kotak, maka peluang hitam atau peluang hitam sama dengan 0 itu mustahil terjadi ya, karena di dalam kotak itu kuning dan kita mau ambil satu bola, tidak mungkin terambil bola berwarna hitam. Ini disebut dengan peluang kemustahilan. Oke. Nah, sekarang kita latihan soal agar memahami materi yang kita pelajari ya. Ini dia nomor 1. Nah, terus ada kalimat yang sangat bagus.
sekaligus merefresh otak kita sehingga mudah belajar matematika. Ternyata bersyukur adalah cara terbaik agar kita merasa cukup. Bahkan ketika berkekurangan, dan kita jangan berharap lebih sebelum kita telah berusaha lebih. Ulang sekali lagi. Ternyata bersyukur adalah cara terbaik agar kita merasa cukup. Bahkan ketika berkekurangan, dan kita jangan berharap lebih sebelum kita telah berusaha lebih. Oke, itu nomor 1. Dan ini nomor 2. Nah, sekarang bagian B ya. Bagian B yang kita mau pelajari adalah ini. Peluang komplemen suatu kejadian. Dalam teori himpunan, himpunan bukan A, himpunan A, dan himpunan semesta dilukiskan dalam diagram Venn di bawah ini. Himpunan bukan A ditulis A aksen atau A bar, atau A ditulis ada garis di atasnya, ataupun A pangkat C dan sering disebut komplemen dari A. Nah, ini gambarnya diagram Venn. Himpunan semesta yang warna biru, A aksen di luar dari A, dan A yang ini putih, lingkaran putih ya, gitu. Berdasarkan definisi peluang berdasarkan ruang sampel dapat dituliskan peluang A ditambah peluang A komplemen sama dengan 1 ya. Yang kedua, bisa tuliskan P aksen sama dengan 1 dikurang peluang A. Dan yang ketiga, PA peluang A sama dengan 1 dikurang P aksen. Nah, terus kita perhatikan soal nomor 2. Nih, diketahui hari ini cuaca mendung. Peluang hari ini tidak turun hujan adalah 0,15. Berapa peluang hari ini turun hujan? Gitu ya. Kita jawab bersama-sama. Misalkan kejadian A adalah hari ini turun hujan. Berarti aksen atau A komplemen adalah hari ini tidak turun hujan. Jadi peluang A komplemen adalah 0,15. Maka peluang A atau peluang hujan adalah 1 dikurang peluang A komplemen. Sama dengan 1 dikurang 0,15 ya, karena peluang A komplemen adalah 0,15. 1 dikurang 0,15 adalah 0,85. Selesai. Sangat gampang sekali ya. Jadi peluang hari ini turun hujan adalah 0,85. Oke, ada soal, terus ada latihan soal agar kita semakin memahami materi yang diajarkan hari ini. Nomor 3. Nah, terus ada kalimat yang sangat indah. Sebenarnya berdoa bukan hanya agar permintaan kita terpenuhi, tetapi karena banyak yang perlu disyukuri. Dan jalan terindah dari kehidupan adalah mensyukuri apa yang telah kita jalani setiap hari tanpa ada penyesalan diri. Sekali lagi, sebenarnya berdoa bukan hanya agar permintaan kita terpenuhi, tetapi karena banyak yang perlu disyukuri. Dan jalan terindah dari kehidupan adalah mensyukuri apa yang telah kita jalani setiap hari tanpa ada penyesalan diri. Bagus sekali ya kata-katanya. Nah, ini soal nomor 4. Oke. Kita break dulu. Minum. Iya. Selanjutnya, soal 3. Diberikan sebuah roulette. Roulette itu adalah sebuah lempengan angka berputar yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika K adalah kejadian munculnya angka genap, maka tentukan peluang munculnya angka ganjil.
Ya, kita lihat bersama-sama angka genap dari 1 sampai 8 adalah 2, 4, 6, 8. Angka genap sendiri adalah pengertian dari sebuah angka yang habis dibagi 2. Habis dibagi 2 maksudnya adalah jika dibagi 2 tidak memiliki sisa atau hasil baginya sisanya sama dengan 0. Jumlah angka genap ada 4 ya. Kenapa? Karena ini ada 4 angka di dalam. 2, 4, 6, 8. Terus jumlah keseluruhan angka NS sama dengan 8. Dari sini ada 8 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NS-nya sama dengan 8. Nah, PK adalah peluang genap ya menurut dari soal ini. PK itu dianggap peluang terambilnya genap. Jika K adalah kejadian muncul angka genap, begitu ya. Jadi PK adalah peluang genap. Rumusnya P genap adalah N genap dibagi NS. N genap itu tadi 4. Ini ya, N genap itu 4. Oke, terus NS adalah 8. Jadi 4 per 8 masing-masing kita bagi 4 diperoleh 1/2. Jadi peluang genap, peluang munculnya genap itu 1/2. Sedangkan peluang muncul angka ganjil atau P ganjil disebut P komplement dari K. P komplement dari K adalah 1 dikurang peluang K. 1 kurang 1/2 karena PK sendiri adalah 1/2 ya. Jadi 1 kurang 1/2 sama dengan 1/2. Oke. Jadi peluang munculnya angka ganjil adalah 1/2. Sangat gampang ya. Nah, dari sini kita lihat latihan soalnya ya. Pada pertemuan 4, bab 4. Ini nomor 5-nya. Nah, terus ada kata-kata yang sangat indah lagi. Sebaiknya mari kita memandang hari ini sebagai hari yang penuh dengan pengharapan, sekalipun di tengah situasi yang tidak bersahabat. Karena orang baik bukan orang yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak pergi karena kekurangan yang dimiliki oleh orang-orang sekitarnya. Sekali lagi kita ulang, karena ini sangat bagus. Sebaiknya mari kita memandang hari ini sebagai hari yang penuh dengan pengharapan, sekalipun di tengah situasi yang tidak bersahabat. Karena orang baik bukan orang yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak pergi karena kekurangan yang dimiliki oleh orang-orang sekitarnya. Mantap sekali. Itu tadi nomor 5 dan sekarang ada nomor 6. Oke. Selanjutnya kita lihat berikutnya soal nomor 4 ya. Di sini ada soalnya. Peluang Yomat memenangkan pertandingan catur melawan BC adalah 1/3. Berapakah peluang bahwa Yomat akan memenangkan sekurang-kurangnya 1 dari keseluruhan 3 pertandingan? Oke. Nah, dalam menjawab soal di atas, siswa diharapkan dapat menerjemahkan soal itu sebaik mungkin agar tidak menimbulkan multitafsir. Maksudnya banyak pengertian ya, salah arti gitu, banyak artinya. Jadi peluang Yomat menang itu 1/3. Peluang Yomat kalah ya 1 dikurang 1/3 atau 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Peluang Yomat kalah dalam 3 pertandingan adalah 2/3 berpangkat 3. Kenapa 2/3? Karena peluang Yomat kalah itu 2/3. Kenapa pangkat 3? Karena ada 3 pertandingan. Jadi 2/3 pangkat 3. 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Jadi 8/27. Jadi peluang Yomat menang paling sedikit 1. Jadi peluang Yomat menang paling sedikit dalam 1 pertandingan catur melawan BC adalah 1 dikurang 8/27 atau 1 dikurang peluang kalah
1 kurang 8 per 27, masing-masing kita samakan penyebutnya, kita kali hilang saja ke atas. 27 kurang 8 per 27. 27 kurang 8 adalah 19 per 27. Begitu. Sangat gampang sekali ya. Lalu kita lihat nomor 7 latihan soalnya. Dan ada kalimat yang sangat indah. Ternyata ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Di sini sepertinya ada spasi. Sekali lagi kita ulang. Ternyata ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Oke, ada nomor 8. Begitu ya. Selanjutnya ada soal nomor 5 untuk kita bahas bersama-sama. Sebuah kantong berisi 6 bola merah, 4 putih, dan 8 biru. Apabila 3 bola diambil secara acak, hitunglah peluang bahwa yang terambil semua merah. Kita jawab ya bersama-sama. Jumlah seluruh bola itu sama dengan 6 tambah 4 tambah 8 sama dengan 18. Kenapa? Karena 6 merah ditambah 4 putih ditambah 8 biru, hasilnya 6 tambah 4 tambah 8 sama dengan 18. Asik. Nah, yang diambil itu 3 bola ini dari soal. Apabila 3 bola diambil secara acak ya. Karena diambil 3 bola maka NS-nya adalah kombinasi 18,3 ya. 18 tersedia, diambil 3 jadi kombinasi 18,3. Rumus kombinasi n, r adalah n faktorial per r faktorial dikali n kurang r faktorial. N-nya 18 dan R-nya 3 ya, dari sini ya kan n, r. Jadi N-nya adalah 18 dan R-nya adalah 3. Setelah itu nilai N dan R dimasukkan ke rumus kombinasi ini. Diperoleh sehingga C 18,3 berubah menjadi 18 faktorial per 3 faktorial dikali 18 kurang 3 faktorial. Lanjut, 18 kurang 3 itu sama dengan 15 faktorial. Nah, 3 faktorial sendiri pengertiannya adalah 3 kali 2 kali 1. Kita jabarkan 18 faktorialnya menjadi 18 kali 17 kali 16 kali 15 faktorial per 3 faktorial sekarang berubah jadi 6 ya. Karena ini kan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi 6 dikali 15 faktorial begitu. Nah, kita coret 15 faktorialnya yang ini. Atas dan bawah ya, 15 faktorial. Oke. Nah, ini juga 18 dengan 6 kita bisa masing-masing dibagi dengan 6 ya. Itu. Bagi 6 begitu. Ya. Jadi sisa 3 kali 17 kali 16. Hasilnya adalah NS-nya itu 816 karena 3 kali 17 kali 16 sama dengan 816. Nah, sekarang diambil 3 bola merah dari 6 bola merah yang tersedia. Sama dengan 6, mau diambil 3 ya.
Maka N-nya 6 dan R-nya 3. Berarti kombinasi 6,3. Rumus kombinasi N, R adalah N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Dimasukkanlah nilai R dan R-nya, N-nya diganti 6 dan R-nya diganti 3. Ya. Jadi C6,3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 kurang 3 faktorial. Dijabarkan 6 faktorialnya berubah jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorialnya ditulis 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorialnya. Terus kita coret ini 3 faktorialnya. Ya, atas dan bawah 3 faktorial. Oke. Lalu ini 6 kita bisa bagi dengan 6 juga di bawah ya. Nah itu. 3 kali 2 kali 1 kan 6. Jadi 6 bagi 6 hasilnya 1. Jadi yang tersisa ini 5 kali 4 Mami yang tidak berwarna. Begitu ya. 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti N merah adalah 20. Begitu. Jadi peluang bahwa yang terambil semua merah adalah peluang merah sama dengan N merah per NS. N merah adalah 20 yang ini. NS-nya tadi adalah 816. Tinggal dimasukkan 20 per 816. Lalu masing-masing kita bagi dengan 4 ya. Masing-masing bagi 4 menjadi 5 per 204. 5 per 204. Oke. Nah, ada latihan soal nomor 9. Nah, ada lagi kata-kata yang sangat bagus untuk kita mempelajarinya. Sebenarnya orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan akal budi membuat orang panjang sabar, serta orang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Asik, mantap sekali ini. Satu kali lagi. Sebenarnya orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, dan akal budi membuat orang yang panjang sabar, serta orang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Asik. Semoga bermanfaat. Positive think. Salam sukses selalu untuk kita semua. Amin. Nah, ada lagi soal nomor 10. Ya, demikian pembahasan soal dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita pelajari bersama. Dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya. Promote, post, komentar agar semangat dalam belajar bersama-sama. Sampai